Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan-pertemuan berikutnya, kalian sudah begitu banyak memperoleh konsep tentang bagaimana berbicara di depan publik, bagaimana berbicara di depan orang banyak, bukan hanya konsep yang kalian pelajari, tetapi kalian langsung mempraktikkan berbicara walaupun hanya berbicara di depan laptop, di depan kamera. Ya, namun tentunya itu akan memberikan manfaat terhadap pengembangan kemampuan kalian berbicara. Ya, sebelum lebih jauh untuk membahas apa yang menjadi materi pada pertemuan kali ini, saya ingin kalian mengungkapkan kesan ya. Saya ingin kalian mengungkapkan kesan selama mengikuti mata kuliah ini. Walaupun kita kuliah dengan jarak jauh dalam jaringan, tentu ada hal-hal yang berkesan yang kalian alami terkait mata kuliah berbicara. Tentu ada kesan-kesan. Jadi saya ingin kalian mengungkapkan bagaimana yang terjadi dengan perkembangan dalam keterampilan kalian, khususnya dalam keterampilan berbicara. Ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada kalian. Ya. Halo Putriyanti. Putriyanti, bisa dengarkan Halo, suara Pak. saya? Bisa. Oke, Putriyanti ya. Oke, Putriyanti, kamu lagi di mana sekarang? Di rumah. Oh, di rumah ya. Di rumahnya di Ternate atau di luar Ternate? Di Ternate. Oke, bisa kamu ungkapkan siapa Febrianti ya? Putriyanti Kasih, di mana yang kamu rasakan, yang kamu alami hal-hal yang berkesan selama mengikuti mata kuliah berbicara? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, selama saya mengikuti pelajaran berbicara, saya sudah mulai agak percaya diri sedikit, walaupun masih sedikit. Oke. Contohnya, sudah memberi pertanyaan di dosen-dosen lain, dan ada mengikuti satu study club dan memberikan pertanyaan dan beberapa gagasan atau saran. Oke. Terima kasih. Ya. Perubahan saya baru sedikit, Pak. Baik. Jadi sangat luar biasa Putri, hal-hal yang berkesan yang kamu alami selama mengikuti mata kuliah berbicara. Artinya hal yang paling mendasar adalah ada kepercayaan diri, ada kepercayaan diri yang tumbuh dalam diri kamu, di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap kemampuan seseorang dalam berbicara di depan publik atau di depan orang banyak adalah kepercayaan diri. Ya, sering saya sampaikan bahwa dua hal mendasar yang harus dimiliki seseorang bisa berbicara dengan baik di depan orang banyak adalah yang pertama kepercayaan diri, kemudian yang kedua adalah penguasaan materi. Ya, jadi secara garis besar hanya dua itu, dua hal yang saling mempengaruhi, saling mendukung. Ya, kepercayaan diri tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung oleh penguasaan materi. Begitu juga sebaliknya, penguasaan materi tidak akan ada arti tanpa didukung oleh kepercayaan diri seorang pembicara. Oke, baik. Saya ingin beralih ke mahasiswa yang lain. Niken Putri. Halo Niken Putri. Kamu di mana Niken? Di Medan atau di Ternate, Sumatera? Di Ternate, Pak. Oke, di Ternate ya. Gimana Niken? Apa yang kamu rasakan selama mengikuti mata kuliah berbicara ini? Niken ya. Ya, terima kasih atas kesempatan
Oh, selama belajar mata kuliah berbicara, tentunya saya lebih percaya diri untuk berbicara walaupun belum secara langsung di depan umum, walaupun hanya di depan kamera. Terus mendapat pengetahuan lebih banyak tentang cara mengedit video dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi menarik apa yang disampaikan Niken, bahwa dalam mata kuliah berbicara bukan hanya konsep dan pengetahuan tentang bagaimana berbicara di depan umum yang diperoleh, tapi juga bagaimana kemudian mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, kreativitas, khususnya dalam hal teknologi pembelajaran, media pembelajaran, seperti bagaimana mengedit video, kemudian mengupload atau mengunduh ke YouTube, mengunggah ke YouTube, sebagainya. Hingga dalam mata kuliah berbicara begitu banyak hal, bukan hanya hal tentang konsep berbicara, bukan hanya tentang praktik dalam berbicara, tapi ada pengetahuan dan keterampilan-keterampilan lain yang kalian miliki, seperti edit video, kemudian bagaimana membuat konten yang menarik, dan tentunya itu akan memberikan manfaat dalam perjalanan pendidikan kalian ke depan, baik dalam konteks kampus maupun mungkin ketika kalian nanti sudah selesai mengikuti perkuliahan. Ya, baik. Saya ingin ke Waude Hijratun. Hijrah ya, Waude. Halo Waude, Waude lagi di mana nih? Di kamar, Pak. Ya? Di kamar. Oh, di kamar. Ya, gimana Hijratun? Apakah saya ingin kamu mengungkapkan hal-hal yang berkesan selama mengikuti mata kuliah berbicara, walaupun kita belajar jarak jauh, terpisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu jauh dengan hal-hal yang terbatas karena adanya masa pandemi. Silahkan, Waude Hijratun ya. Jadi banyak sekali hal-hal berkesan saat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, khususnya di mata kuliah keterampilan berbicara. Disuruh kasih tugas berbicara di depan umum, buat video, terus upload di YouTube. Itu sangat berkesan sekali, Pak. Soalnya kami pergi di tempat umum buat video itu. Bagaimana ya? Pas proses pembuatannya itu malu-malu sih, karena kadang ada orang-orang yang lewat, terus mungkin mereka berpikir apa sampai berkomentar pas mereka lewat, Pak. Jadi di situ saya pribadi belajar berbicara di depan umum. Oke. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Hijratun, bahwa dalam mata kuliah berbicara memang mahasiswa diarahkan untuk berproses. Masa pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi setiap mahasiswa untuk kemudian menggali potensi dari dalam dirinya, sehingga bukan kelas pembelajaran bukan hanya dilihat dari perspektif panjang kali lebar yang kali tinggi yang kemudian terbatas dalam ruangan, tetapi ada pembelajaran di luar kelas untuk kemudian mencari pengetahuan, pengalaman, dan saya yakin dari kegiatan kalian berproses di luar sana untuk mencari latar, untuk mencari suasana dalam hal menyampaikan tugas yang disampaikan melalui video, itu tentu ada bahan atau ada hasil refleksi. Tentunya begini, ketika membuat video tentunya ada hal-hal menarik yang perlu lebih dikembangkan dari dalam diri kalian. Oke, begitu Hijratun ya. Oke. Ya, Pak. Ya, sekarang ke siapa? Faradila Nukila. Halo Faradila. Atau disapa dengan Nukila biasanya ya? Iya, Pak. Ya, oke.
Ini Faradila Nukila lagi di luar Ternate ya. Ya, Pak. Oke, coba Nukila mungkin bisa menyampaikan, bisa mengungkapkan hal-hal yang berkesan, hal-hal yang dirasakan, apa yang terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya selama mengikuti mata kuliah berbicara, walaupun hanya sekitar beberapa pertemuan, yaitu mungkin 7 pertemuan. Silakan Nukila. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya mengenai mata kuliah berbicara. Dengan mata kuliah berbicara ini, terutama berbicara di depan umum, saya merasa lebih percaya diri. Oke. Nukila left Pak, tak keluar sendiri. Oh iya, Mungkin berarti jaringan. itu jaringan ya, jaringan di Tidore mungkin yang kurang mendukung ya. Oh ya, Faradila, Nukila Sudah, Pak. sudah. Ya, silahkan disampaikan kembali, Nukila. Tadi sempat terlempar keluar ya, karena jaringan. Baik, Pak, saya ulangi. Dengan mata kuliah berbicara ini, saya lebih percaya diri dan terdapat juga tugas yang Pak berikan, yaitu membuat video di depan umum. Itu juga menambah wawasan saya dan menambah wawasan dalam mengedit video. Kembali lagi kepada ide kreatif yang materi minggu lalu, dengan mata kuliah berbicara untuk mengedit video itu menambah wawasan saya yang memang mengarahkan kreativitas saya untuk menjadi YouTuber ataupun selebgram. Dan selain itu, kesan saya yaitu ketika belajar. Wah, Nukila keluar lagi ya, sepertinya. Iya, Pak. Oke, ya sudah bergabung kembali. Oh, jaringan mungkin di tempat kamu ya, Nukila. Kurang mendukung sepertinya. Ya, mungkin karena faktor cuaca atau apa ya. Ya, jadi halo Nukila, bisa mendengarkan suara saya? Pak. Oke, jadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan Nukila bahwa salah satu hal yang menarik bagi Nukila adalah karena apa yang dipelajari dan apa yang diperoleh dalam mata kuliah berbicara itu kemudian mendukung visi, mendukung misi dan apa yang diinginkan oleh Nukila yaitu menjadi YouTuber dan menjadi selebgram. Ya, tentu mahasiswa-mahasiswa lain juga di sini sudah memperoleh banyak pengetahuan bagaimana mengedit video, bagaimana membuat konten, iya. Dan tentunya selalu saya menyampaikan bahwa ke depan kita tidak bisa menggantungkan harapan satu-satunya hanya pada untuk menjadi guru, untuk menjadi PNS dan sebagainya. Perlu kita ketahui bersama pada saat ini bahwa begitu banyak pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi baru yang tidak bisa kita ramalkan hari ini, tentunya kita bisa merefleksi bersama bahwa menjadi YouTuber, menjadi selebgram yang kemudian bisa memberikan penghasilan dan memberikan sesuatu yang sangat berharga, itu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu atau ya beberapa waktu yang lalu itu tidak pernah diprediksi bahwa akan ada profesi atau akan ada pekerjaan yang seperti itu. Ya. Dan begitu juga hari ini. Tentu masih banyak lagi profesi-profesi lain, pekerjaan-pekerjaan lain ke depan. Dan yang paling berpotensi adalah hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Ya, karena dalam era ini hal yang sangat dibutuhkan adalah literasi IT, literasi informasi dan teknologi, sehingga sebenarnya dalam mata kuliah apapun itu, kalian harus selalu mengikut sertakan kemampuan untuk mendalami yang namanya literasi teknologi pembelajaran. Itu ya, bisa didengar Nukila ya? Oke. Ya, selanjutnya kepada Nurhaima Abu Bakar. Ini kayaknya Putri Abu Bakar ya, seperti lagu
Nisa Sabian. Oke, silakan Nur Haima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Hal yang dapat saya ambil ketika saya belajar mata kuliah berbicara banyak, Pak. Menambah wawasan saya, menambah rasa kepercayaan diri saya ketika berbicara di depan umum. Ini menambah wawasan saya ketika saya bisa mengetahui cara mengedit video. Mungkin ada banyak lagi manfaat dari berbicara di depan umum. Oke, seperti itu ya, Nur Haima. Jadi ada tentang konsep, kemudian bagaimana kepercayaan diri itu dibangun, terus bagaimana menambah pengetahuan, menambah keterampilan dalam hal teknologi. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan Nur Haima. Oke. Saya ingin ke yang laki-laki lagi ya, yang paling ganteng di sini ya. Ada Ibrahim Hasan ya. Ibrahim Hasan, bisa aktifkan video kamu supaya kegantengan kamu yang tunggal di sini bisa dilihat semua oleh teman-teman kamu ya. Halo Ibrahim. Ya, kamu bisa sampaikan apa kesan-kesan yang kamu rasakan selama mengikuti mata kuliah berbicara. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Oke, sepertinya jaringan Ibrahim juga kurang mendukung ya. Iya Pak, soalnya dia juga ditidore. Kenapa ditidore? Berarti ditidore ini memang jaringan kurang baik saat ini. Mungkin ombak lagi ombak lagi besar seperti itu. Angin lagi kencang dan sebagainya. ya Pak. Oke, jadi adik-adik sekalian, jadi sudah beberapa pertemuan kita bertatap muka hanya melalui aplikasi Zoom ya. Insya Allah di mata kuliah yang lain di semester berikutnya kita akan langsung bertemu dan bertatap muka kuliah secara langsung sehingga kita bisa mendalami materi-materi tertentu ketika nanti menjalani yang namanya perkuliahan. Ya, jadi ini kalian memang diberikan cobaan sebagai mahasiswa baru yang tidak pernah bertemu dengan dosen-dosennya, ya, kemudian hanya kuliah secara daring dalam jaringan. Ya. Oke, yang hadir sekarang sudah 13 orang ya, masih banyak yang belum bergabung. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa minggu depan kalian bersiap mengikuti ujian tengah semester dengan bahan ujian yaitu dari materi pertama sampai materi yang kita bahas hari ini. Salah satu materi atau salah satu pertanyaan ujian adalah apa yang saya tanyakan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kesan kalian ketika mengikuti mata kuliah berbicara. Jadi satu pertanyaan sudah saya sampaikan, yaitu bagaimana kesan kalian selama mengikuti mata kuliah berbicara, walaupun kita kuliah secara daring ya, dalam jaringan. Ya, jadi materi-materi yang lalu kalian harus ingat, misalnya yang pertama, apa arti berbicara dan bagaimana pentingnya berbicara di depan umum, kemudian bagaimana faktor kebahasaan dan non kebahasaan dalam berbicara di depan umum, apa saja hambatan ketika berbicara di depan umum,
bagaimana cara membuka, bagaimana cara menyampaikan isi, dan cara menyampaikan penutup ketika berbicara. Ya. Kemarin juga saya sempat menyampaikan tentang apa ya, bagaimana menyampaikan ide kreatif, ide cemerlang dengan melalui kegiatan berbicara. Ya, hal-hal itu semua akan menjadi bahan pertanyaan tentunya. Kalian tinggal mengingat kembali. Hal yang menarik adalah kalian tidak perlu membaca, menghafal lagi, karena apa yang telah saya sampaikan dan saya ajarkan itu secara tidak langsung telah kalian kuasai dan sudah tersimpan dalam alam bawah sadar kalian, karena metode ini, metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran, metode perkuliahan yang menjadikan materi itu kemudian tersimpan dalam memori jangka panjang. Tentu akan berbeda ketika kita hanya belajar melalui buku saja, melalui artikel saja secara langsung, itu mungkin akan tersimpan dalam memori jangka pendek. Tetapi karena kita belajar dengan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengungkapkan materi-materi itu melalui YouTube, sehingga kalian tidak ada beban untuk kemudian menguasai materi, karena ada keinginan untuk bagaimana konten atau video kalian itu bisa menarik. Ya, baik mungkin seperti itu. Jadi secara tidak sadar kalian belajar tentang bagaimana berbicara di depan kamera, bagaimana kemudian menguasai merangkai kata untuk menyampaikan materi secara ringkas dan jelas. Kemudian bagaimana dengan literasi teknologi. Ya, banyak hal yang kalian peroleh. Seperti itu. Ya, jadi kalian tinggal bersiap minggu depan untuk apa? Untuk mengikuti ujian tengah semester. Dan ujian tengah semesternya, karena ini adalah mata kuliah berbicara, maka ujiannya itu akan berbentuk lisan. Ya, akan berbentuk lisan. Ya, jadi metodenya lisan, bukan tertulis, karena ini adalah mata kuliah berbicara. Jadi pada saat saya bertanya tentang beberapa pertanyaan, bukan hanya penguasaan materinya, tetapi akan dilihat juga bagaimana kemampuan berbicara kalian dalam menyampaikan materi itu. Kalau kemarin-kemarin saya hanya mengajar atau hanya menugaskan kalian untuk berbicara di depan kamera, di-upload ke YouTube, tanpa ada yang mengganggu, untuk minggu depan kita akan langsung bertatapan. Ya, langsung bertanya kepada kalian dengan pertanyaan yang diacak tentunya. Misalnya saya menyapa Nurhaima langsung jawab, bagaimana faktor kebahasaan yang kamu ketahui dalam berbicara. Kemudian saya bertanya lagi kepada Jihan Samad misalnya, atau kepada Windy Astuti. Windy Astuti, bagaimana cara membuka atau mengawali kegiatan berbicara? Itu akan diacak terus-menerus. Maka kalian perlu mempelajari semuanya, bukan hanya beberapa materi. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan, kan? Bisa, Pak. Oke. Jadi ujiannya lisan. Oke. Jadi adik-adik sekalian, berbagai konsep telah saya sampaikan, telah kita kaji dalam mata kuliah ini, telah kita praktikkan. Pada tahap kedua nanti, dosen selanjutnya Pak Rizal Muharram tinggal akan memberikan tugas kepada kalian untuk berbicara. Jadi mungkin akan lebih banyak praktik, yaitu misalnya bagaimana berbicara sebagai motivator, bagaimana berbicara sebagai pembina upacara, bagaimana berbicara sebagai stand up komedian, bagaimana berbicara sebagai penceramah, bagaimana berbicara sebagai pembawa pidato atau pembaca pidato dan sebagainya. Jadi akan lebih banyak praktik. Ya, kalau dalam mata kuliah berbicara dalam tahap pertama ini, kalian lebih banyak berbicara dengan menyampaikan konsep atau materi berbicara. Untuk untuk tahap selanjutnya, kalian memang sudah mengaplikasikan berbagai konsep itu dalam kegiatan berbicara seperti yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbicara sebagai pembina upacara, tentu misalnya nanti ada yang jadi kepala sekolah, ada yang menjadi motivator, pengusaha sukses sehingga perlu memberikan motivasi kepada orang lain. Ya, itu hal yang akan kalian lakukan. Jadi saya akan kembali berkomunikasi dengan dosen kedua untuk mengarahkan kalian untuk apa nantinya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini adik-adik sekalian? Ada pertanyaan? Ada yang kurang dimengerti terkait bagaimana ujian kita minggu depan?
Ya, jadi secara lisan ya. Sudah dipahami ya? Sudah, Pak. Jadi waktu Zoom ini tinggal apa ya? Tinggal 10 menit. 10 menit. Jadi Iya, Pak. kenapa? Pertanyaan saya yang itu yang ide dan gagasan tuh, Pak. Kenapa? Ada apa dengan itu? Yang pertemuan kemarin belum paham bagaimana nanti pertanyaannya. Oh iya, jadi untuk yang ide kreatif ya. Iya, Pak. Ya, ide kreatif itu adalah itu tidak terbatas dengan tema kebahasaan atau tema pendidikan, apapun yang pernah terlintas dalam pikiran kalian yang berupa ide kreatif atau mungkin kalian anggap sebagai gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang lain, itu kemudian kalian ungkapkan. Misalnya minggu lalu ada yang gagasannya adalah bagaimana membuat kaligrafi, membuka bimbingan kaligrafi, kemudian bagaimana membuka sanggar seni, bagaimana menjadi pengusaha, dan sebagainya. Begitu banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan orang lain, ya seperti itu. Wow deh ya. Paham, Pak. Oke. Apalagi yang ingin saya sampaikan tadi ya, saya lupa sepertinya. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Jadi nanti pas UTS itu dalam bentuk Zoom kayak gini atau bagaimana, Pak? Betul sekali. Jadi seperti apa yang kita lakukan sekarang ini bertatap muka, kita akan ujian lisan atau ujian tengah semester dengan itu tanpa menulis. Gitu ya. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan adik-adik sekalian, kalian jangan lupa melengkapi semua tugas video yang pernah saya tugaskan karena itu akan menjadi salah satu bahan penilaian saya. Usahakan lengkap, walaupun terlambat mungkin, tapi kalian harus lengkapi setiap videonya ya, video dalam YouTube-nya. Jadi nanti saya akan lihat satu persatu YouTube-nya untuk memeriksa kelengkapan tugasnya. Kemudian selain itu, nanti saya akan mereview bagaimana perkembangan kalian mulai dari awal. Perkembangan kalian dari awal membuat video itu akan saya masukkan videonya dalam YouTube saya. Ya. Jadi hasil review saya terhadap perkembangan diri kalian selama mengikuti mata kuliah berbicara bisa kalian nanti lihat di YouTube saya. Saya akan mengulas bagaimana perkembangan anak ini, mahasiswa ini selama mengikuti mata kuliah berbicara. Baik dalam hal kemampuan mengedit video, kemampuan menyampaikan gagasan di depan kamera, membuat konten, mencari latar, dan sebagainya. Jadi, kalian setelah ujian tengah semester, kalian bersiap-siap untuk mengecek hasil review terhadap perkembangan kalian di YouTube saya ya. Kalian masih ingat YouTube saya Errol Edukasi ya? Errol Edukasi. Ya, jadi saya akan langsung menyampaikan melalui kesempatan ini bahwa YouTube kalian itu akan saya kembali upload, akan saya download dulu, kemudian saya upload atau unggah kembali di YouTube saya sambil dipadukan dengan review. Jadi yang saya review adalah YouTube kalian. Ya, maka penonton akan melihat YouTube kalian sambil saya mereview. Oh, ternyata dengan tugas ini kalian mampu membuat video, ada perkembangan yang baik. Seperti itu ya, adik-adik sekalian. Ya, sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana kekurangan selama ini, bagaimana perkembangan selama ini. Kalian nanti, makanya jangan lupa subscribe, ya, like, dan share tentunya supaya kalian bisa tahu bahwa nama kalian atau diri kalian sudah hadir di video saya, di YouTube saya, untuk kemudian direview. Ya, ini tentunya bukan kepentingan satu pihak hanya pada diri saya sebagai orang yang bergelut juga dalam media sosial, tetapi ini juga untuk kalian lebih mudah melihat, ya, kapanpun itu bukan hanya tentunya kalau misalnya kita bertemu langsung kemudian menceritakan, membahas tentang perkembangan, karena itu hanya bisa diingat pada hari itu saja, tetapi ketika tersimpan di YouTube kapanpun kalian bisa buka. Seperti itu maksud saya. Oke? Oke, jadi
Waktunya tinggal Pak. 5 menit. Persiapkan diri kalian. Ingat kembali apa yang menjadi materi yang pernah kita pelajari untuk menjadi bahan ujian lisan nanti di minggu depan ya, di hari yang sama. Ya, jadi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan selama saya menyampaikan dan memberikan materi dalam perkuliahan sesi pertama ini. Ya, tentunya jika kalian ada kekurangan dan ada kesalahan juga, tentu saya dengan ikhlas dan tulus memberikan maaf kepada kalian. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, tidak ada lagi ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau sempat lupa ditanyakan sekarang, nanti tidak apa-apa bertanya melalui WhatsApp grup kita, oke? Baik. Iya, Pak. Saya Pak, kira absen di virtual kelasnya belum aktif ya, Pak? ya, jadi kalian absen nanti ya. Sebentar, saya akan aktifkan. Oke. Baik, saya kira untuk pertemuan kita malam ini sebagai pertemuan ke-7 cukup. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk bertatap muka dengan saya selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat malam Jumat.